Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yansa dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran modul 7, pengukuran besaran, kinematika, dan dinamika. Baiklah, untuk lebih jelasnya, saya akan membacakan hasil dari resumen saya di pembelajaran ini. Kegiatan belajar 1, pengukuran besaran. Untuk mempelajari dunia sekitar kita, para ilmuwan berusaha mencari hubungan antara berbagai besaran fisika yang dapat diamati dan mengukur besaran-besaran itu. A. Satuan. Ada 6 satuan baku dalam pengukuran besaran atau satuan dasar, yaitu 1. Panjang, 2. Massa, 3. Waktu, 4. Temperatur, 5. Arus listrik, 6. Intensitas cahaya. B. Pengukuran dan ketidakpastian. Pengukuran teliti sangat diperlukan dalam fisika, namun demikian tidak ada pengukuran yang dapat secara mutlak dalam pengukuran. Terdapat ketidakpastian. Ketidakpastian bersumber dari alat ukur yang terbatas dan ketidakmampuan kita untuk membaca di luar bagian skala terkecil yang ditunjukkan. Contoh, kita mengukur lembar buku dengan mistar berskala terkecil 1 mm yang hasilnya dapat dinyatakan sampai ketelitian kira-kira 0,1 cm, yaitu bagian terkecil dari mistar tersebut. Pengukuran panjang, luas, dan volume. Terdapat 6 alat pengukuran, yaitu 1. Pengukuran panjang, contoh mistar, jangka, sorong, dan mikrometer. 2. Pengukuran luas, contoh pengukuran rumus jari-jari yang dilambangkan oleh R. 3. Pengukuran volume, contoh menggunakan gelas ukur. 4. Pengukuran massa dan berat, contoh neraca balok setimbang, neraca Pegas. 5. Pengukuran massa jenis, contoh hidrometer. 6. Pengukuran waktu, contoh stopwatch, stop clock. Belajar 2, kinematika. Kinematika adalah cabang dari mekanika klasik yang membahas gerak benda dan sistem benda tanpa mempersoalkan gaya penyebab gerak. A. Kerangka acuan dan penggeseran. Ada yang mengatakan bahwa sebuah benda bergerak jika posisinya berubah terhadap sekitarnya. Terdapat 2 gagasan terpisah, yaitu kecepatan. Kecepatan berasal dari vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Besar dari vektor ini disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon. C. Kecepatan sesaat. Dapat diartikan sebagai kecepatan pada saat tertentu atau pada titik tertentu selama perjalanannya. Kecepatan sesaat pada waktu T tertentu dapat diperoleh dari grafik posisi X. Terdapat waktu T di percepatan. Percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. I. Gerak dengan percepatan konstan. Perubahan peraturan suatu benda, kecepatan atau kelajuan dan arah kecepatan. F. Gerak vertikal. Agar benda dapat bergerak ke atas, maka benda harus mempunyai kecepatan awal dan pada saat benda titik puncak kecepatan.
Kegiatan belajar 3, dinamika. Dinamika adalah cabang dari ilmu fisika, terutama mekanika klasik, yang mempelajari gaya dan torsi dan efek pada gerak. Dinamika merupakan kebalikan dari kinematika yang mempelajari gerak suatu objek tanpa memperhatikan apa penyebabnya. A. Gaya dan gerak. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak adalah perpindahan tempat. Artinya gaya dan gerak ada dorongan perpindahan suatu benda ke tempat yang lain. 1. Hukum pertama Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetapi lurus beraturan dengan kecepatan tetap. 2. Gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Hukum Newton. Sebuah benda dengan massa m mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya. 3. Hukum kegiatan Newton. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah atau gaya dari dua benda pada satu sama lain. Selalu sama besar dan berlawanan arah. B. Energi. Merupakan jumlah energi kinetik dan energi potensial karena hukum kekekalan energi mengatur bahwa setiap total energi dalam sistem, yakni energi mekanik, harus selalu sama sehingga sebelum dan sesudahnya memiliki besaran yang sama. Pertama, usaha adalah besaran yang merupakan besarannya perubahan yang ditimbulkan oleh gaya ketika gaya itu bekerja pada suatu benda. Yang kedua, energi terbagi 3 kategori energi, yaitu energi kinetik, energi potensial, energi diam. Yang ketiga, energi mekanik dan kekekalannya. Total suatu sistem itu tidak berkurang dalam suatu proses dalam arti sifatnya kekal. C. Asas pesawat sederhana. A. Gaya putar. Gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak, melingkar, atau berputar. B. Pesawat. Pesawat adalah piranti yang meneruskan gaya atau untuk tujuan tertentu. Sekianlah penjelasan dari saya mengenai modul 7 tentang pengukuran besaran, kinematika, dan dinamika. Andai kata ada penjelasan dari saya yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.